Mazmur, ya di dalam Mazmur pasal yang ke-23 ya. Kita akan membahas Mazmur pasal yang ke-23. Kita melihat di sini adalah Mazmur yang ditulis oleh Daud. Mazmur ini hanya ada 6 ayat ya. Saya bacakan dulu Mazmur ini. Dikatakan di dalam ayat yang pertama, Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Ya, kita melihat di dalam Mazmur-Mazmur sebelumnya, ya boleh dikatakan Daud bergumul di dalam banyak hal, ya menghadapi musuh, ya dikejar-kejar oleh musuh. Jadi boleh dikatakan banyak keluhan-keluhan yang kita temukan di dalam Mazmur-Mazmur sebelumnya. Namun Mazmur ini kita melihat memberikan penghiburan, memberikan penguatan, ya ungkapan atas kebaikan Tuhan yang begitu menggembirakan, menguatkan kita, dan juga boleh mendorong kita untuk hidup bergantung sepenuhnya kepada Tuhan yang mengasihi kita. Ya. Jadi kita juga melihat Mazmur 23 merupakan satu Mazmur yang disenangi oleh orang banyak. Ya, kita sering melihat lagu-lagu itu digubah melalui Mazmur ini. Ya, ada banyak lagu, ada banyak versi daripada lagu ini. Ya, Mazmur pasal yang ke-23 ini. Nah, di dalam Mazmur ini pertama-tama pemazmur dia menyatakan hubungannya dengan Allah. Ya, Allah adalah sebagai gembalanya ya di dalam ayat yang pertama. Kemudian di dalam ayat yang kedua, ayat yang ketiga, dan ayat yang kelima, ia menceritakan pengalamannya tentang kebaikan yang telah dilakukan Allah kepadanya sebagai gembalanya. Ya, lalu dalam ayat yang keenam juga dan keempat kita juga melihat dia menyimpulkan bahwa ia boleh menginginkan sesuatu yang baik, bahwa dia tidak perlu takut akan bahaya, takut akan kejahatan, bahwa Allah tidak akan pernah membiarkan atau mengabaikan dia. Ya, Allah akan menunjukkan belas kasihan kepadanya sehingga dia bertekad untuk selalu hidup di hadapan Tuhan. Jadi ini merupakan satu mazmur yang sungguh-sungguh menunjukkan perjalanan hidup kerohanian antara pemazmur dalam hubungan dengan Tuhan. Ya, jadi dia menikmati akan pemeliharaan Tuhan baik secara fisik maupun secara moral, secara spiritual. Dia merasakan akan bimbingan Tuhan, akan semangat yang Tuhan berikan, akan pertolongan yang Tuhan berikan. Ya, jadi kita juga melihat Tuhan Yesus sendiri juga memberitahukan kepada kita bahwa Dia adalah gembala kita yang baik. Ya, jadi Mazmur ini kita melihat juga menunjukkan tentang hubungan antara domba dan gembala, dan Tuhan Yesus adalah gembala dan kita adalah domba-dombanya. Ya, jadi sebagai domba Kristus kita akan selalu menikmati keindahan di dalam Tuhan kita. Jadi di dalam Mazmur ini kita melihat ada 3 hal yang disebutkan oleh pemazmur yang menunjukkan situasi-situasi yang Tuhan
berikan kepada dia sebagai situasi yang sangat nyaman, dan kemudian dia juga menunjukkan 3 hal di mana dia boleh menikmati akan keindahan-keindahan di dalam Tuhan. Lalu dia menunjukkan tentang pengharapan-pengharapan yang kita miliki serta alas yaitu fondasi daripada pengharapan-pengharapan yang kita miliki di dalam Tuhan. Nah, sekali lagi pemazmur di sini memberikan dorongan, memberikan semangat kepada setiap orang percaya, ya, supaya hidup kita terarah kepada Tuhan, supaya kita membangun hubungan yang lebih baik, lebih indah daripada Tuhan, dan supaya kita sungguh-sungguh menikmati kehidupan kebahagiaan di dalam penggembalaan daripada Tuhan kita. Baik, kita akan melihat di dalam ayat yang pertama, ya. Ayat yang pertama dikatakan ini adalah Mazmur Daud. Sekali lagi, Daud adalah seorang gembala dan dia menggambarkan Tuhan sebagai gembala yang baik. Nah, kita melihat di dalam ayat yang pertama dikatakan Tuhan adalah gembalaku, ya. Takkan kekurangan aku. Dari sini kita melihat pertama-tama dia ingin memberitahukan kepada kita, ya, Tuhan digambarkan sebagai gembala, menunjukkan kepedulian Allah terhadap setiap orang yang percaya kepadanya, ya. Nah, kadang-kadang iblis mau berbisik di dalam hati kita, ingin menipu kita, ingin bersuara seperti dia berbicara kepada Adam dan Hawa, ya, khususnya kepada Hawa. Dia ingin membuat Hawa mencurigai kasih Tuhan, membuat Hawa mencurigai akan kepedulian Allah, sehingga Hawa pada akhirnya memakan buah pohon yang terlarang itu. Ya, iblis dengan suara mengatakan Allah tidak ingin kamu makan karena Allah ingin kamu matamu terbuka, katanya, ya. Nah, akhirnya Hawa tertipu. Nah, demikian juga di dalam kehidupan kita, kadang-kadang di dalam kita menghadapi tantangan, menghadapi masalah, ya. Kita tahu dunia ini tidak pernah stabil, ya. Dunia ini tidak pernah tenang. Kita melihat gejolak dunia, ya, di sana sini terjadi banyak hal yang terjadi di dalam hidup kita, di luar daripada jangkauan kita, di luar daripada kemampuan kita untuk mengatasinya. Dan di dalam situasi yang demikian, kadang-kadang iblis ingin berbisik di dalam hati kita supaya kita mencurigai Tuhan. Tetapi di dalam Mazmur ini, kalau kita membaca dengan hati yang berdoa, dengan hati yang sungguh-sungguh mau Tuhan berbicara kepada kita, maka di sini kita menemukan pemazmur, ya, yaitu Daud. Dia ingin memberitahukan kepada kita, Allah kita sungguh-sungguh Allah yang mempeduli kita. Nah, dia digambarkan di sini sebagai gembala, ya. Tuhan adalah gembala bagi setiap orang percaya. Tuhan adalah Tuhan yang memanggil kita, ya, seperti di dalam Yohanes, Tuhan Yesus berkata bahwa gembala mengenal domba-dombanya, ya, memanggil nama-nama daripada domba-dombanya. Jadi kita melihat di sini Tuhan Yesus, dia juga mengenal kita dengan baik. Dan Daud sendiri, dia adalah seorang gembala, dan dia tentunya adalah seorang gembala yang sangat baik, ya, sehingga kita juga percaya bahwa Daud dia juga sangat mengerti dan sangat mengenal akan domba-domba yang dia jaga. Ya, dia begitu mencintai dombanya. Ya, dia akan menunjukkan kasih sayangnya, dia akan menunjukkan kelemah lembutannya sebagai gembala kepada kawanan dombanya. Ya, seperti Tuhan Yesus, dia juga menunjukkan kelemah lembutan, cinta kasihnya, kesetiaannya kepada setiap kita. Ya, jadi Daud dia sendiri sudah mempunyai jiwa sebagai gembala, dan sekarang dia merasakan bahwa di hadapan Tuhan dia seperti domba, ya.
Di dalam menggembalakan domba-domba, dia adalah gembala. Tetapi pada waktu dia datang kepada Tuhan, dia uh, merasa dirinya adalah seekor domba yang digembalakan oleh Tuhan sendiri. Jadi itu adalah suatu gambaran yang sangat real, yang sangat indah, yang sungguh-sungguh dia pahami, yang sungguh-sungguh dia alami di dalam kehidupannya, bagaimana dia memelihara, bagaimana dia mempeduli setiap domba, sedemikianlah Allah juga mempeduli kehidupan kita. Jadi kita harus selalu datang kepada Tuhan, kita harus selalu mau mendiamkan diri di hadapan Tuhan, belajar mendengarkan suara Tuhan. Ya, kita seperti di dalam Alkitab juga mengatakan bahwa domba adalah domba yang sangat taat. Biasanya pada waktu orang mencukur bulu-bulunya, mereka juga akan berdiam diri untuk dilakukan. Ya, bahkan Tuhan Yesus digambarkan sebagai domba yang sangat taat akan rencana Allah, ya, khususnya di dalam saat-saat kita memasuki minggu-minggu kesengsaraan Tuhan, memperingati bagaimana Tuhan Yesus mati di atas kayu salib. Di dalam Yesaya menggambarkan bagaimana Tuhan Yesus sebagai domba yang dibawa oleh orang, yaitu penjagal-penjagalnya, dia tetap berdiam diri, dia tidak memberontak, dia tidak bersuara. Itu adalah domba yang sangat taat. Sedemikian juga kita, juga Tuhan menghendaki kita memiliki akan hal yang demikian. Lalu kemudian kita melihat hubungan kita dengan Sang Gembala kita, ya. Jika Tuhan adalah gembala kita, maka Dia katakan, "Aku takkan kekurangan." Jadi, kalau kita sebagai orang percaya dan benar-benar yakin bahwa Tuhan adalah gembala kita, maka saya percaya tidak ada keraguan-raguan di dalam hidup kita. Tidak ada rasa takut di dalam hati kita. Ya. Walaupun dunia berubah, walaupun tantangan terjadi, ya, walaupun ada banyak kesulitan, bahkan kita kadang-kadang mendengar berita manusia mulai meramalkan bagaimana masa depan daripada suatu negara, ya, bagaimana akan terjadi hal-hal yang kelihatannya sulit untuk kita, tetapi kita tetap yakin, ya, karena kita adalah dombanya Allah, maka Allah tidak mungkin mengizinkan sesuatu terjadi di dalam hidup kita. Nah, itulah yang dialami oleh Daud, ya. Dia sebagai gembala, dia akan berjuang, akan berusaha supaya domba-dombanya mendapatkan makanan yang cukup. Itu adalah tugas yang telah dia jalankan sebagai seorang gembala. Ya, dia akan berusaha mencari tempat di mana ada rumput yang hijau. Dia akan berusaha untuk mencari tempat di mana ada air yang tenang. Dia akan berusaha untuk menyediakan agar supaya domba-dombanya tidak kekurangan. Itu adalah pengalaman Daud di dalam dia menggembalakan domba-domba. Dan sekarang dia mengatakan bahwa Tuhan adalah gembala kita. Sehingga kita sebagai dombanya, kita juga tidak mungkin akan kekurangan. Ya, karena Tuhan akan memelihara kita. Ya. Jadi itu adalah sesuatu iman yang kuat, ya, iman yang kokoh. Ya, dan tentunya dalam hal yang disebutkan dengan tidak kekurangan, itu bukan hanya kekurangan secara fisik, kekurangan secara finansial, kekurangan secara materi, tetapi juga kita tidak akan kekurangan di dalam kebutuhan kerohanian kita. Karena Tuhan mengetahui kebutuhan kita, kita akan dicukupi segala kebutuhan kita. Jadi ini adalah satu hal yang indah, ya. Kita melihat hubungan kita dengan Tuhan, ya, melalui Mazmur ini, bahwa Dia adalah gembala kita. Karena Dia adalah gembala kita, pertama-tama kita tidak akan kekurangan apapun juga. Selain daripada
mengatakan bahwa sebagai domba Tuhan kita tidak akan kekurangan apapun juga. Lalu di dalam ayat yang kedua sampai ayat yang keempat juga menunjukkan kepada kita bahwa kita tidak takut akan bahaya apapun juga, akan kejahatan apapun juga, ya. Kadang-kadang musuh-musuh kita berusaha untuk merencanakan sesuatu di luar pengetahuan kita. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi di dalam hidup kita, tetapi Tuhan tahu, Tuhan melihat segala sesuatu dan Tuhan Dia mempunyai kuasa untuk menghalangi ataupun mengizinkan, tetapi Dia tetap memelihara hidup kita. Ya, Tuhan tetap mempunyai rencana yang terbaik, seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus, segala sesuatu terjadi untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mencintai Tuhan. Jadi kita melihat di sini di dalam 3 ayat ini, ya, pemazmur dia merasakan keindahan di mana Tuhan hadir bersama dengan dia, Tuhan memelihara hidupnya, Tuhan menjaga dia, Tuhan mencukupi segala kebutuhannya. Jadi pertama-tama kita melihat ada satu kenyamanan yang Dia lukiskan kita sebagai domba-domba daripada gembala kita yang agung, yaitu Allah sendiri. Ya, kalau Allah adalah sebagai gembala kita, maka kita menikmati akan kenyamanan hidup yang tidak akan dimiliki oleh orang-orang lain atau domba-domba lain. Kita melihat di sini pertama-tama dikatakan, ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Nah, perhatikan baik-baik ya. Berarti domba yang dibaringkan di padang yang berumput hijau adalah domba yang sudah makan dan kenyang, baru berbaring di rumput hijau. Ya. Kalau seandainya dombanya itu lapar, pada waktu dia melihat rumput yang hijau, dia tidak mungkin berbaring di situ. Kalau domba itu lapar, dia akan cepat-cepat pergi makan dulu, saudara ya. Dia tidak akan berbaring di situ. Kalau domba yang berbaring di rumput yang hijau, berarti domba itu sudah selesai makan, sudah kenyang, masih banyak sisa yang Tuhan berikan, tetapi dia boleh beristirahat di situ setelah makan. Nah, bukan hanya dia tidak kekurangan, tetapi dia berkelimpahan di dalam hidupnya. Ya. Nah, saudara, saya tidak tahu bagaimana ya saudara-saudari mengalami akan pemeliharaan Tuhan di dalam hidupmu. Ya, apakah engkau juga merasakan apa yang dirasakan oleh Daud, ya, bahwa Tuhan tidak hanya mencukupi kebutuhan hidupku, bahkan memberiku dengan berkelimpahan. Sehingga gambaran tentang dia membaringkan kita di padang yang berumput hijau, itu adalah sesuatu yang sungguh-sungguh luar biasa indahnya. Kadang-kadang ya khususnya untuk orang-orang Israel yang menggembalakan kawanan domba, kita tahu ya mereka tinggal di padang gurun. Untuk menemukan padang yang berumput hijau itu sendiri bukanlah sesuatu yang gampang. Ya, tetapi di sini menggambarkan bukan hanya mereka yaitu Tuhan dapat menyediakan padang yang berumput hijau, bahkan menyediakannya sampai berkelimpahan sehingga kita boleh berbaring, beristirahat di atasnya. Ya, itu sesuatu yang indah. Ya. Selain daripada kenyamanan, ya, kelimpahan yang Tuhan berikan kepada domba-dombanya, bimbingan Tuhan digambarkan merupakan suatu bimbingan yang uh, aman, yang tenang, ya. Karena domba itu adalah binatang yang paling bodoh. Domba itu sangat gampang tenggelam di dalam air kalau seandainya airnya itu tidak tenang. Ya. Domba itu sangat gampang jatuh di dalam lubang. Ya.
Saya dulu mendengar seorang dosen, dia pernah menjelaskan katanya, kalau sekelompok domba sedang berjalan berbaris menuju satu tempat, ya. Kalau yang paling depan itu jatuh di dalam lubang, maka yang lain semua juga ikut akan cemplung ke dalam katanya. Tidak akan mengelak, tidak akan mencari jalan lain. Domba itu hanya akan jalan terus dan kemudian satu persatu jatuh ke dalam lubang itu. Itulah domba, ya. Binatang yang boleh dikatakan polos, tetapi juga boleh dikatakan binatang yang tidak banyak memakai pikiran. Jadi Tuhan tahu bahwa kita sangat gampang ditipu oleh si jahat. Kita sangat gampang dibawa pergi oleh arus dunia. Ya. Tuhan tahu kita sangat lemah, saudara sekalian. Walaupun kita sudah percaya kepada Tuhan, tetapi kedagingan kita kadang-kadang begitu menguasai kita, menguasai pikiran kita, menguasai hidup kita, sehingga walaupun kita membaca firman Tuhan, ya kita tidak sungguh-sungguh taat kepadanya. Ya, seorang pendeta mengatakan dengan baik, dia mengatakan iblis tidak takut orang Kristen membaca firman Tuhan. Iblis tidak takut orang Kristen mendengar dan menghafal firman Tuhan. Iblis paling benci orang Kristen yang melakukan firman Tuhan. Ya, jadi saudara sekalian, jadi kita sebagai anak Tuhan, kita harus sungguh-sungguh ya dilindungi oleh Tuhan karena iblis selalu ingin membawa kita pergi. Tetapi Tuhan membimbing kita ke tempat yang tenang. Dikatakan, Ia membimbing aku ke air yang tenang. Jadi pemeliharaan Tuhan, bimbingan Tuhan di luar kemampuan kita untuk menjaga diri kita sendiri. Dia akan mengatur suatu suasana yang baik bagi kita karena dia mengasihi kita. Ya, dia akan mengatur agar supaya kita berjalan di dalam jalan yang tenang. Dia mengarahkan mata domba-dombanya. Ya, dia juga mengarahkan hati domba-dombanya. Dia juga menuntun domba-dombanya memasuki kasih dan memasuki kemurahannya. Jadi itu adalah cara Tuhan menjaga domba-dombanya. Ya. Nah di sini dikatakan ia membimbing aku ke air yang tenang. Ya. Jadi peraliran yang tenang merupakan satu suasana yang sangat dibutuhkan oleh domba kalau domba perlu minum air. Ya. Karena sekali lagi kalau dombanya berhadapan dengan gelombang, maka domba itu tidak dapat melarikan diri. Dia hanya akan jalan terus dan tenggelam di dalamnya. Itulah domba. Ya. Jadi kalau seandainya domba itu berhadapan dengan air yang bergejolak, ataupun air yang deras, ataupun air yang mengalir dengan kuat, ya, deras, ataupun di dalam lautan yang bergelombang, ya, maka domba itu akan sangat gampang tenggelam di dalamnya. Tetapi kita bersyukur Tuhan mengasihani kita. Jadi di dalam kehidupan kerohanian kita, ya, kita dapat mengamini akan apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus di dalam ayat yang kedua ini. Ya, kita mengamininya karena kita merasakan bahwa Tuhan membaringkan kita di padang yang berumput hijau, saudara sekalian. Tuhan bukan hanya mencukupi kebutuhan kita, Tuhan memberikan kita lebih, dan Tuhan ingin memakai kita untuk menjadi saluran berkat-Nya. Dan juga Tuhan memelihara kita, Tuhan menuntun kita, Tuhan melindungi kita, Tuhan memagari kita, ya, sehingga kita berada di dalam suasana yang tenang. Kita melihat banyak hal yang terjadi di dalam dunia ini. Pada waktu manusia lengah sedikit saja, manusia sudah terperangkap dan manusia sudah jatuh, ya, tetapi Tuhan melindungi kita. Itu adalah satu hal yang luar biasa. Nah, selain Tuhan mencukupi kebutuhannya, memberikannya berlimpah-limpah dan membimbingnya ke air yang tenang, kembali di dalam ayat yang ketiga, dia berbicara tentang jiwanya. Ya, tadi berbicara tentang kebutuhan jasmaniahnya.
Ya, kebutuhan jasmanianya Tuhan mencukupi, sekarang kebutuhan rohaninya Tuhan juga mencukupi. Ya, sehingga dia dikatakan di sini, ia menyegarkan jiwaku. Jadi saudara yang kekasih, apakah jiwa saudara saat ini merasa segar? Ya, itu harus selalu kita selidiki hati kita, ya, meminta Roh Kudus menyelidiki hati kita, meminta Roh Kudus menerangi hati kita, meminta Roh Kudus menolong kita untuk sungguh-sungguh berfokus kepada Tuhan. Karena kalau kita melihat dunia, saya percaya jiwa kita tidak akan merasa segar. Jiwa kita akan naik turun. Jiwa kita akan terasa hampa, ya, terasa bingung, terasa tidak terarah dan tidak mempunyai arah yang jelas. Ya, seperti yang sering kali kita dengar, setelah pandemi, ya, kita tidak tahu apa yang akan terjadi di dalam dunia ini. Dan banyak orang juga mengatakan mereka tidak dapat merencanakan sesuatu dengan long term. Karena apa? Karena tidak tahu apa yang akan terjadi. Sepertinya dunia sudah menjadi sesuatu yang sangat tidak pasti. Dan memang dari dulu sudah tidak pasti, tetapi ini lebih parah lagi, saudara sekalian. Nah, dalam situasi yang demikian, kalau kita hanya melihat dunia dan mengandalkan dunia ini, maka jiwa kita tidak mungkin segar. Nah, di sini dikatakan, ia menyegarkan jiwaku. Jadi kita tidak mungkin mencari kesegaran dari dunia luar. Ya. Ada orang mengatakan kalau mau mendapatkan kesegaran cari es krim katanya. Ya, tetapi apakah es krim dapat menyegarkan jiwa kita, saudara sekalian? Itu adalah pertanyaan yang patut kita pikirkan. Ya. Jadi kita membutuhkan kesegaran jiwa dan kita tidak mungkin menemukannya di luar Tuhan. Hanya Tuhan yang dapat memberikan kesegaran yang sejati di dalam hidup kita. Puji Tuhan, ya. Tuhan mengasihi kita, bukan hanya mencukupi kebutuhan jasmania kita, Tuhan juga menyegarkan jiwa kita. Jadi kalau hari ini di antara kita ada yang mungkin hatinya masih sangat bingung atau ada tekanan, ada hal-hal yang membuat kita merasa begitu terhimpit, ya, membuat kita begitu bahkan terasa tidak dapat bernafas dengan leluasa, saudara sekalian. Ya, nah, kita harus datang kepada Tuhan, karena hanya di dalam Tuhan, Gembala kita yang baik, kita akan mendapatkan kesegaran jiwa kita. Kita harus berdoa dengan iman. Kita harus menghancurkan segala kuasa, segala masalah di dalam nama Tuhan. Ya, bersandar kepada kuasa Tuhan. Ya, mengandalkan Tuhan. Hanya mengandalkan Tuhan saja kita dapat ketenangan. Jadi itu adalah kuncinya. Ya. Kemudian selain daripada dikatakan ia menyegarkan jiwaku, di dalam ayat yang ke-23 bagian yang kedua dikatakan di sini, ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Perhatikan baik-baik bahwa Tuhan menuntun kita kemana? Ke jalan yang benar. Kalau kita sendiri, apakah kita dapat mengetahui apakah jalan itu benar atau tidak? Saudara, susah, ya, susah. Nah, kita hari ini jangankan jalan kebenaran, ya. Nah, dalam hidup ini kadang-kadang kita terima telepon, kita tidak tahu apakah orang yang telepon itu benar atau tidak, ya.
Kita melihat YouTube, ada reklame, ataupun ada artikel, ataupun ada ajaran-ajaran, kita juga tidak tahu apakah ajaran itu benar atau salah. Kita sebagai manusia kadang-kadang memang sulit untuk kita membedakan yang benar dengan yang salah pada hari ini. Karena pemalsu-pemalsu begitu hebat ya, memalsukan jalan yang benar dengan jalan yang salah. Sehingga kita sangat gampang ditipu oleh mereka. Tetapi pemazmur di sini dengan sangat jelas menunjukkan kepada kita bahwa hanya Tuhan, ya, hanya Tuhan sajalah yang dapat membimbing kita ke jalan yang benar. Selain Dia memulihkan jiwa kita, Dia akan menunjukkan kepada kita jalan yang harus kita lalui. Ya, kita tidak perlu bingung kalau kita berada di dalam bimbingan Tuhan. Dunia boleh memberikan tawaran, kita berada di persimpangan jalan, tetapi Roh Tuhan akan bersuara di dalam hati kita, akan menuntun kita, sehingga kita boleh kembali ke jalan Tuhan. Dikatakan di dalam ayat yang ketiga tadi, Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Ya. Oleh karena namanya sendiri, jadi Tuhan ingin kita hidup memuliakan Dia, dan hanya di jalan yang benar kita dapat hidup memuliakan namanya. Bagaimana Tuhan menuntun kita ke jalan yang benar? Kalau kita melihat di dalam ayat yang keempat, bagian yang terakhir, di situ dikatakan, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Nah, kita tahu gada dan tongkat, ya, dua alat yang ada di tangan seorang gembala. Gada, ya, itu adalah sebuah, boleh dikatakan seperti senjata. Ya. Fungsinya adalah untuk mengusir anjing-anjing yang datang untuk mengganggu ataupun serigala-serigala yang datang untuk menerkam ataupun binatang-binatang buas lainnya yang datang yang akan mengancam hidup domba itu, ya. Jadi gembala itu akan mengusir, menghalangi akan binatang-binatang lain untuk mengganggu ketentraman dombanya. Itu adalah gada. Tongkat itu adalah sesuatu yang ujungnya itu dapat mengait. Nah, banyak penafsir mengatakan bahwa domba kadang-kadang berjalan di dalam kumpulan domba, dia akan keluar. Dia akan keluar. Lalu gembala mengaitkan kembali akan leher daripada domba itu, supaya kembali ke dalam kumpulan domba itu. Mungkin domba itu sendiri tidak sadar, lalu dia sudah mulai jalan menyimpang. Ya. Lalu gembala itu akan mengaitkan kepalanya lagi, supaya kembali ke dalam kumpulan itu. Nah, itulah dua alat yang ada di tangan seorang gembala. Ya. Bahkan ada seorang penafsir mengatakan, kalau seekor domba dia jalan keluar satu kali dikait kembali, jalan terus tidak konsentrasi katanya, maka domba itu kadang-kadang ditangkap kemudian kakinya dipatahkan, lalu dibalut dan digendong oleh gembala itu sampai kakinya setelah sembuh, maka domba itu akan menjadi domba yang taat katanya. Nah, inilah cara Tuhan juga menggembalakan kita. Ya, kadang-kadang Dia menghajar kita supaya kita kembali taat kepada Tuhan. Ya, nah, tapi kita tidak ingin sampai dihajar oleh Tuhan baru belajar taat. Ya. Nah, di sini kita melihat di sini katakan gada dan tongkat Tuhan. Itulah yang menghibur aku. Artinya Tuhan akan menghalangi binatang-binatang lain untuk membahayakan dombanya. Tuhan juga akan menghalangi domba itu berjalan keluar daripada kumpulan sehingga ke arah yang membahayakan dan ke arah yang terhilang. Itulah sebabnya Daud mengatakan bahwa
tangan Tuhan memegang gada dan tongkat itu akan memberikan penghiburan kepada kita, akan membawa kita selalu di jalan yang benar. Ya, jadi pertama-tama tadi kita melihat dikatakan bahwa sekalipun apa namanya bukan Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ya, bukan hanya takkan kekurangan aku, dia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Artinya dia mengenyangkan aku sehingga aku dapat berbaring di rumput yang hijau. Dia membimbing aku ke air yang tenang. Itu adalah sesuatu apa namanya keamanan ya yang luar biasa yang Tuhan lindungi. Lalu jiwa kita disegarkan, kita dituntun di jalan yang benar. 5 hal yang indah yang dia rasakan ya di dalam bimbingan Tuhan. Nah, setelah 5 hal itu kemudian dia katakan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Ya, sebab engkau besertaku. Nah, kembali dikatakan gada Tuhan dan tongkat Tuhan. Jadi dengan adanya tongkat Tuhan, dengan adanya gada Tuhan, saudara dan saya tidak perlu takut. Dimanapun kita berada. Bahaya pun apa yang direncanakan oleh orang lain, kita tidak tahu. Tetapi kita tidak perlu takut. Kita tidak perlu bimbang. Kita tidak perlu khawatir. Itulah sebabnya sebagai orang Kristen, kalau kita sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan, tidak akan ada kekhawatiran di dalam hati kita. Karena apa? Karena kita percaya, walaupun kita tidak mengetahui apa yang akan terjadi di detik yang akan datang, tetapi kita percaya bahwa gembala kita, Tuhan kita mengerti dan mengetahui dan melihatnya, dan dia akan memelihara kita. Nah, inilah yang dialami oleh pemazmur. Ya. Nah, dikatakan di sini, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Kita tahu lembah kekelaman itu bahkan seolah-olah lembah yang sangat berbahaya. Ya, kita berjalan di tepi kematian, ya, di tepi hal-hal yang sangat uh, bisa membahayakan kita. Kita tidak takut karena kita tahu Tuhan menyertai kita. Ya. Jadi itu adalah sesuatu yang menjadi penghiburan bagi saudara dan saya karena kita telah dilindungi oleh Tuhan dengan begitu luar biasa. Lalu kemudian kita melihat di dalam ayat yang kelima. Dalam ayat kelima dia katakan, engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah. Jadi dari ayat yang pertama tadi kita sudah melihat bagaimana pemazmur mengatakan dia tidak akan kekurangan. Kemudian dia di sini sudah mengatakan dia hidup di dalam kelimpahan. Lalu ayat yang kelima sekali lagi dia mengatakan dia mengurapi kepalaku dengan minyak dan pialaku penuh melimpah. Jadi kelimpahan yang dia miliki di sini adalah makanan yang berkecukupan yang Tuhan berikan sehingga dia seolah-olah seperti seekor domba yang berbaring di padang rumput yang hijau. Nah, sekarang dia berkata bukan masalah makanan, tetapi dia berkata tentang piala. Ya, dia katakan, pialaku penuh melimpah. Piala ini adalah satu hadiah yang Tuhan berikan kepada dia. Kemuliaan yang Tuhan berikan kepada dia. Jadi kita melihat dia mengatakan kemuliaan yang Tuhan berikan kepada dia itu dinyatakan di dalam kalimat yang pertama daripada ayat yang kelima, yaitu engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Nah, hidangan yang demikian berbeda dengan padang rumput hijau.
Kalau padang rumput hijau itu adalah hidangan yang Tuhan sediakan bagi kebutuhan kita sehari-hari. Ya. Kita boleh hidup dengan kecukupan yang Tuhan berikan, bahkan boleh berbaring di padang rumput yang hijau. Nah, itu adalah kecukupan sehari-hari yang Tuhan berikan kepada kita. Tetapi di sini dikatakan hidangan di hadapan lawan. Itu artinya Tuhan telah memberikan kekuatan, Tuhan telah memberikan kuasa, sehingga kita dapat mengalahkan musuh-musuh kita. Itu adalah sesuatu kemenangan. Ya, Alkitab mengatakan kita adalah pemenang, bahkan dikatakan kita adalah lebih daripada pemenang. Nah, kalau zaman dahulu, ya seperti Daud, dia mempunyai pengalaman yang demikian karena dia adalah seorang raja. Kalau seorang raja atau seorang panglima memimpin rakyatnya keluar berperang, dan kemudian kalau dia sudah mengalahkan musuh-musuhnya, lalu dia menawan musuh-musuhnya itu. Ya. Nah, musuh-musuhnya merupakan tawanan-tawanan yang dibawa pulang ke negaranya. Jadi di hadapan musuh-musuhnya, ya, berarti di hadapan para tawanan-tawanannya, Tuhan dikatakan menyediakan hidangan baginya. Artinya apa, saudara sekalian? Artinya merupakan suatu kemenangan atas segala musuhnya, sehingga musuhnya pada akhirnya merupakan tawanannya, dan menyaksikan bagaimana dia boleh menikmati hidangan yang Tuhan sediakan bagi dia. Jadi saudara, ini adalah sesuatu hal yang indah. Nah, walaupun hari ini kita bukan raja, kita tidak berperang dengan orang lain, ya, dan kita tidak ingin mempunyai musuh, saudara sekalian. Ya, kita ingin berdamai dengan semua orang. Kita ingin mengasihi semua orang. Walaupun ada orang memusuhi kita, Alkitab mengatakan kita membalas kejahatan dengan kebaikan. Ya. Kita tidak ingin membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi kita membalas kejahatan orang dengan kebaikan. Kita tidak ingin mempunyai musuh. Kita tidak ingin mempunyai lawan. Tetapi dalam kehidupan kerohanian kita, kita mempunyai musuh. Musuh kita adalah si jahat, si iblis, yang dikatakan di dalam Alkitab seperti singa yang mengaum-ngaum, berjalan mengelilingi kita, siap untuk menerkam kita. Nah, itu adalah musuh kita. Ya. Nah, Adam dan Hawa gagal, tetapi Adam yang kedua, yaitu Tuhan Yesus, mengalahkannya. Ya, seperti yang dijanjikan di dalam Kejadian pasal yang ketiga ayat yang ke-15, bahwa keturunan perempuan akan meremukkan kepala daripada keturunan ular. Dan janji itu telah digenapi oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib. Tuhan Yesus digambarkan sebagai Adam yang kedua, telah mengalahkan iblis. Dan Tuhan Yesus juga akan memberikan kekuatan kepada kita yang bersandar kepadanya, yang berfokus kepadanya, yang berharap kepadanya, supaya kita juga mengalahkan iblis, musuh yang selalu ingin menerkam kita itu. Nah, kita boleh di hadapan Tuhan, kita menikmati akan kelimpahan daripada Tuhan, ya, baik secara jasmani, baik secara rohani. Seperti hari ini, saudara sekalian, ya, kita boleh bersama-sama menikmati makanan rohani yang Tuhan berikan kepada kita, yang dapat menguatkan hati kita, yang dapat menyegarkan jiwa kita, yang dapat meningkatkan iman kita kepada Tuhan, yang dapat menolong kita melihat kekayaan-kekayaan rohani yang Tuhan sediakan bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Kita menikmati akan makanan rohani ini. Di depan siapa? Termasuk di depan iblis. Saya percaya iblis saat ini juga
berusaha untuk menerkam kita. Iblis tidak pernah tinggal diam. Ya, Alkitab mengatakan dia berjalan mengelilingi kita seperti singa yang mengaum-ngaum. Saat kita menikmati akan makanan rohani ini, saat ini juga iblis sedang melihat kita, saudara sekalian. Sedang mencari akal, sedang mencari sesuatu cara untuk menghancurkan kita. Tetapi karena ada perlindungan gembala kita, maka kita boleh menikmati hidangan yang Tuhan sediakan, yaitu firman-Nya di depan musuh kita, yaitu iblis. Bukankah ini sesuatu yang luar biasa, saudara sekalian? Ya, itu adalah sesuatu yang luar biasa yang telah Tuhan ya, berikan kepada kita. Tuhan supply akan kebutuhan kerohanian kita, sehingga kita boleh menikmatinya. Jadi inilah pengalaman daripada Daud. Secara fisik, sebagai raja, dia mengalahkan musuh, kemudian dia boleh menikmati hidangan di depan musuhnya. Tetapi secara rohani, kita juga menikmati akan makanan rohani, hidangan yang Tuhan berikan di depan musuh kita, yaitu si jahat. Dan karena kita begitu berfokus kepada Tuhan, karena kita begitu berserah kepada Tuhan, iblis tidak berdaya. Iblis tidak mempunyai kekuatan untuk mengalahkan Tuhan dan umatnya yang dipelihara oleh Tuhan. Asal kita di dalam penggembalaan Tuhan. Ya, jangan sampai kita ya keluar daripada penggembalaan Tuhan. Kalau kita keluar daripada penggembalaan Tuhan, mungkin kita akan diterkam oleh si jahat itu. Tetapi kalau kita berada di dalam penggembalaan Tuhan, itulah sebabnya tadi dikatakan ada gada dan ada tongkat yang mengait kita untuk kembali, untuk selalu kembali kepada Tuhan. Ya. Jadi, selama kita tetap kembali di dalam penggembalaan Tuhan, maka kita boleh menikmati hidangan rohani yang Tuhan berikan kepada kita di depan musuh kita, si iblis. Ya, saudara, bukankah ini satu hal yang indah, ya, satu hal yang membahagiakan kita? Dan kemudian dia katakan, engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Nah, pengurapan adalah suatu pengangkatan. Ya, pada waktu Tuhan memanggil seseorang untuk menjadi raja, untuk menjadi imam, untuk menjadi nabi, ya, dia mengurapi orang itu. Nah, hari ini kita ingin dipakai oleh Tuhan. Ya, Petrus mengatakan kita adalah imamat rajani. Kita berada di dalam keluarga Allah, kita juga dipakai sebagai imam, imamat. Kita sebagai raja. Kita adalah anak-anak raja. Dan pada waktu kita membahas Wahyu, kita akan melihat bahwa satu hari kita akan menjadi raja bersama dengan Kristus. Jadi kita adalah imamat rajani, saudara sekalian. Kita juga orang-orang yang diurapi oleh Tuhan. Dipakai oleh Tuhan. Kita juga sebagai nabi-nabi Allah dalam arti kita diberikan firman Tuhan dan kita boleh menyampaikan firman Tuhan kepada orang lain. Ya, jadi penyampaian firman Tuhan tidak terbatas pada pendeta-pendeta, tetapi setiap umat Tuhan ya, mempunyai otoritas, mempunyai kepercayaan yang diberikan oleh Tuhan untuk menjadi pembawa kabar baik kepada orang lain. Tuhan mengurapi, bukan hanya pendeta-pendeta, tetapi Tuhan mengurapi setiap orang percaya. Roh Kudus-Nya hadir di dalam hati kita, di dalam hidup kita, menuntun kita, memimpin kita, supaya hidup kita berbuah bagi Tuhan, supaya hidup kita bersaksi bagi Tuhan, supaya terang firman Tuhan dipancarkan melalui setiap aspek kehidupan kita, melalui tutur kata dan melalui tingkah langkah kita. Ya, saya selalu mendoakan
supaya setiap saudara yang hadir di dalam Bible study ini selalu dipakai oleh Tuhan, supaya menjadi utusan-utusan Kristus di dalam dunia ini. Menjadi orang-orang yang diurapi oleh Allah untuk bersaksi bagi Tuhan, untuk menyatakan kebenaran dan kemuliaan Tuhan. Baik di dalam pelayanan di gereja, maupun di dalam kehidupan sehari-hari, dan di tempat kita bekerja. Ya, melalui kata atau melalui kehidupan, kita boleh menjadi saksi Tuhan, orang yang diurapi Tuhan. Jadi itulah yang dialami oleh pemazmur dan juga boleh dialami oleh setiap orang yang hidup di bawah penggembalaan Tuhan kita. Ya. Dan ayat yang terakhir yang kita lihat di sini dikatakan, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku. Bukankah indah, saudara sekalian? Hidup kita hanya diisi dengan apa? Dengan kebajikan, dengan kemurahan daripada Tuhan. Kebajikan Tuhan adalah sesuatu yang dirindukan, dibutuhkan, diinginkan oleh semua manusia. Manusia ingin mendapatkan kebajikan daripada Tuhan, berkat Tuhan. Baik agama Kristen ataupun orang-orang yang menganut agama lain, mereka selalu mencari berkat Tuhan, kebajikan Tuhan. Ya. Tapi karena mereka menyembah Tuhan yang salah, ya, sehingga mereka tidak menikmati kebajikan Tuhan. Tapi saudara dan saya, kita menyembah kepada Tuhan yang benar, karena Tuhan adalah gembala kita. Ya, maka kita boleh mengatakan amin untuk kalimat ini. Karena kita mengalami yang dikatakan kebajikan dan kemurahan. Kalau bukan karena kemurahan Tuhan, saudara sekalian, tidak seorang pun kita layak untuk menghampiri Tuhan, untuk membaca firman Tuhan. Tetapi karena kemurahannya yang dinyatakan Allah, yang berpuncak pada kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib, yang menyucikan dosa dan kesalahan kita, sehingga dia yang tidak berdosa menjadi pendosa karena kita. Dia menanggung semua dosa kita. Itu adalah kemurahan Allah. Jadi Daud di sini dikatakan kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku. Jadi hidupnya hanya dipenuhi dengan kebajikan Allah, kemurahan Allah. Berapa lama saudara sekalian? Kapan saudara sekalian itu akan berhenti? Tidak akan berhenti. Ya, dikatakan di sini seumur hidupku. Ya, seumur hidupku. Jadi sampai saat kita bertemu dengan Tuhan, barulah kebajikan itu akan berhenti. Saudara sekalian, bukan berarti berhenti, tetapi itu kita akan bersama-sama dengan Tuhan dan kita akan menikmati kebajikan, kemurahan Tuhan, berkat Tuhan di dalam kekekalan. Jadi dalam dunia yang fana, dalam dunia yang bersifat sementara, dalam dunia yang penuh dengan gejolak, dalam dunia yang penuh dengan pergumulan, perubahan, kita sungguh-sungguh membutuhkan kebajikan dan kemurahan Tuhan. Dan Daud menikmatinya. Ya. Dan saya berdoa setiap kita juga menikmatinya. Ya, saudara sekalian, ya. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Apakah saudara dapat mengamininya?
Kalau saya sungguh-sungguh mengamini akan hal ini. Karena kalau saya melihat ke belakang, ya, kemurahan, kebajikan Tuhanlah yang mewarnai hidupku. Kalau tidak, ya saya tidak mungkin berada pada hari ini. Ya, itu semata-mata adalah kemurahan dan kebajikan Tuhan. Dan sebagai respon pemazmur akan kebajikan dan kemurahan, akan berkat yang Tuhan berikan, akan makanan, ya dia katakan dia tidak berkekurangan, bahkan dia boleh dibaringkan di rumput yang hijau, dia boleh dibimbing ke air yang tenang, ya jiwanya disegarkan, saudara sekalian, dia boleh menikmati hidangan di depan musuhnya, dalam menghadapi lembah kekelaman, dia tidak takut bahaya, ya. Setelah dia mengalami semuanya itu, dia menyimpulkan satu kerinduan hatinya. Kerinduan hatinya adalah, aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Saudara, ternyata kalau kita dapat datang ke gereja, kalau kita dapat beribadah kepada Tuhan, kalau kita dapat melayani di rumah Tuhan, itu adalah kemurahan Tuhan. Itu adalah anugerah Tuhan. Ya, itu adalah kerinduan Daud, ya, supaya dia boleh diam di rumah Tuhan. Ya, saudara, kita bersyukur, kita diselamatkan, kita dipanggil dan diberikan kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Dan kita dilengkapi dengan karunia-karunia untuk membangun rumah Tuhan, membangun keluarga Tuhan. Janganlah kita menyia-nyiakan talenta, karunia, resources yang Tuhan berikan kepada kita. Marilah kerinduan Daud itu juga menjadi kerinduan setiap kita. Marilah kita selalu berdoa kepada Tuhan. Tuhan, izinkan aku diam dalam rumah-Mu sepanjang masa. Kita bersyukur ini adalah berkat yang tidak dinikmati oleh orang-orang atau domba-domba yang berada di luar penggembalaan Tuhan. Itu hanya dinikmati oleh orang-orang yang digembalakan Tuhan. Jadi sebagai kesimpulan hari ini, ya saudara sekalian, ya seperti yang dikatakan di dalam Ratapan, pasal yang ketiga, ayat yang ke-22 sampai 23, ya. Dia katakan, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan. Biarlah ini sebagai kesimpulan yang kita terima setelah kita melihat bagaimana Daud, dia mengenal Tuhan sebagai gembalanya. Kemudian dia menikmati akan penggembalaan Tuhan. Dia menikmati akan segala kecukupan yang Tuhan berikan, baik secara fisik maupun secara rohani. Dia ingin diam di rumah Tuhan. Dan kita juga berkata, Tuhan, tidak berkesudahan kasih setiamu. Tidak habis-habis rahmat-Mu. Rahmat Tuhan, kasih setia Tuhan, selalu baru setiap pagi. Jadi tiap pagi kita bangun, rahmat Tuhan, kesetiaan Tuhan, itu dinyatakan kembali kepada kita. Indah, saudara sekalian. Hidup bersandar, hidup berharap kepada Tuhan, hidup di bawah penggembalaan Tuhan adalah satu kehidupan
yang setiap pagi menikmati kasih setia dan rahmat yang baru daripada Tuhan. Ya, jadi besok pagi kalau kita bangun pagi-pagi, kita menghirup udara yang segar sambil melangkahkan kaki kita, menikmati akan kasih setia Tuhan, menikmati rahmat Tuhan di dalam kehidupan kita. Kiranya Tuhan memberkati firman-Nya dan memberkati setiap saudara-saudari yang bergabung di dalam Bible Study ini. Ya, sampai di sini malam ini dan mari kita masuk di dalam doa.